suka banget buat jalan-jalan. Soalnya aku suka explore tempat-tempat baru, dan karena aku juga fotografer, jadi kayak kalau jalan-jalan tuh bisa nemuin tempat-tempat bagus buat difoto. Terus juga makan, I'm super excited. Soalnya keluargaku banyak yang suka ke Melbourne dan kayaknya aku satu-satunya yang belum pernah ke Melbourne juga deh. Iya, aku pasti bakal lebih banyak ngincar tempat-tempat yang outdoor sih. Kayak aku bakal tertarik buat jet ski sih. Kamu pernah dengar gak sih zodiak Sagittarius tuh biasanya suka traveling gitu kan? Kebetulan tuh zodiak aku Sagittarius kan. Nah, aku mau ngajak mama aku ya kalau misalnya amin gitu aku dapat kesempatan buat ke Melbourne. Nanti misalnya gitu ya di sana hal yang pertama mau aku lakuin itu ke Royal Botanic Garden karena mama aku suka kan lihat pemandangan yang hijau-hijau gitu. Terus yang terakhir ini nih yang aku pengen banget aku pengen ngelihat penguin-penguin secara langsung dan dekat gitu, dan itu tuh katanya ada di Phillip Island, tepatnya di pantai Summerland. Sama foto-foto sih, kalau shopping aku nggak begitu, yang penting aku enjoy perjalanan ini di sana gitu. Belum kenal miskin. Sebelum kenal miskin kita jarang traveling yang jauh-jauh dan mahal, kecuali misalnya ada dinas kantor bisa dibarengin gitu kan, karena walaupun kita suka traveling tapi kita juga masih sayang sama uangnya. Jadi kita traveling yang ya masih hemat-hemat lah gitu. Tapi dengan dari miskin kita kayak dipaksa trip mewah gitu karena memang dibayarin gitu kan. Jadi kita bisa merasakan kualitas liburan yang lebih baik gitu ya. Hotel bintang 5, semua fasilitasnya yang terbaik gitu. Dan soalnya kalau misalkan kita pun punya uangnya terus suruh jalan-jalan ke luar negeri atau ikut trip seperti yang diadakan miskin, kayaknya kami belum rela ngeluarin budgetnya gitu. Betul banget. Kita pengen ini ya, ski ya, main ski di daerah bersaljunya gitu. Iya. Trip ini reward ya dari miskin, tapi di balik trip ini sebenarnya udah pasti ada pertumbuhan bisnis, ada pertumbuhan organisasi, ada keluarga-keluarga yang lebih baik kondisi ekonominya melalui bisnis miskin. Jadi itulah kenapa gaung dari Melbourne Trip ini betul-betul kami kasih tahu ke tim, ayo kejar tripnya, bukan sekedar karena jalan-jalannya, tapi ketika trip itu dapat udah pasti bisnisnya sehat. Buat yang lagi ngejar Melbourne, semangat ya, masih banyak waktu. Tripnya pasti luar biasa. Pastikan kerjanya dari sekarang gitu ya, karena mungkin dan OTG itu sudah mempersiapkan promo-promo tools terbaik untuk kita bisa mengejar kualifikasi ini dan menyelesaikan kualifikasi ini tepat waktu. Nggak ada kata terlambat, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini, baru mulai ngeh dengan trip Melbourne-nya sekarang, it's okay. Waktu terbaik adalah ketika kita memulai, dan bulan ini adalah waktu yang terbaik untuk memulai. Jadi bisa Melbourne Trip bareng-bareng. Betul. Yang pasti kerja keras kita dibayar lunas ya dengan trip dan miskinnya. Pasti. Bisa healing gratis, perjalanan bintang 5, bisa foto-foto ala selebgram gitu juga, banyak deh. Tapi kalau yang udah pernah pasti tahu gimana enaknya trip bareng miskin dan pasti pingin lagi, karena aku pingin. Semangat ya yang lagi di Melbourne.
Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Suara saya jelas? Suara saya jelas? Apa kabar semuanya? Wow, alhamdulillah jelas ya. Teman-teman semua, waalaikumsalam. Iya, suaranya serak kalau misalnya mau ekspor kayak gini. Ya, Bandung ya, seksi. Oke. Dari Blora, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Ya, semangat, semangat udah minggu ketiga bulan September ini, mengakhiri bulan Expo, dan nanti siang bagi yang teman-teman ke Jakarta akan bertemu dengan saintis Januski, Profesor Chang di hari ini ya. Oke. Kita sama-sama berdoa ya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan lancar dalam segala aktivitas kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Pagi ini saya akan ngebahas tentang conference call ya, yang sebenarnya ini saya dapat resep langsung ya dari Mbak Sheni ya, 2 menit yang lalu saya udah minum Marin Omega dan Mbak Sheni ngasih tahu bahwa diminum Marin Omeganya, dikunyah biar cepat ya. Oke, saya kunyah ya Mbak Sheni. Rasanya enak, Marin Omega, rasanya enak. Nggak seperti Scotch Emotion zaman dulu ya. Enak. Nah, semangat ya semuanya ya. Saya ingin berbagi karena terinspirasi dari cerita Mbak Yuni kemarin tentang mompreneur ya. Dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan kok dokter mau jalanin bisnis no skin ya. Sebentar. Kenapa sih saya sebagai dokter milih bisnis no skin? Ya, terus terang banyak orang yang tahu no skin, udah banyak ya. Seorang dokter, mungkin teman-teman semua, ada yang dokter juga. Siapa di sini yang mendengarkan saya sebagai dokter? Ya, ada juga yang mungkin sedang mendekati orang yang dokter juga, ya. Oke. Jadi pada saat saya melihat bisnis no skin dan peluangnya, terus terang masih ada yang bergelut di hati saya. Jadi serta-merta saya ada di no skin ini dengan beberapa kali pertimbangan, tapi akhirnya memutuskan untuk jalanin bisnis ini. Ya, nah saya hanya pada saat itu saya mempertimbangkan begini. Saya tuh dokter yang waktu dulu saya praktek pribadi sebagai dokter umum itu butuh 3 tahun untuk tahu bahwa praktek saya di sini ini udah tepat apa belum ya. 3 tahun saya berpraktek, pasiennya banyak enggak ya. Nah, terus orang-orangnya tuh rata-rata sakitnya apa aja ya, pengobatannya cocok apa enggak. Itu butuh 3 tahun. Aku untuk ketahui apakah tempat prakteknya itu tepat apa enggak. Dan rata-rata pengobatannya itu ya, orang-orang yang pasien yang datang, mereka saya tanya, Ibu tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Oh, saya dari pasien namanya saya. Jadi 3 tahun itu saya sudah mendapatkan
pasien-pasien setia saya. Ya, pasien lama berobat lagi, ya, dan ada pasien baru yang rata-rata itu dari rekomendasi dari pasien-pasien yang lama. Nah, jadi ada referral, ada suatu jaringan pada saat saya berbisnis, tapi bukan direct selling, tapi bukan MLM. Ya, suara saya masih jelas. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke. Nah, jadi pada saat saya butuh 3 tahun untuk mengetahui tempat praktek yang tepat, skill pengobatan apa yang harus ditingkatkan, karena banyaknya pasien yang kasusnya mungkin berbeda-beda. Misalnya, kalau di Papua banyak kasus malaria, kalau di kasus yang lain banyak kasus apa. Jadi kita sebagai dokter harus expert ya terhadap kasus tersebut. Nah, jadi tahu dari mana skill kita cocok nggak di sana. Tadi saya sudah bilang bahwa pasien lama berobat lagi, ada penambahan pasien baru itu datangnya dari referensi, dari referral, dari rekomendasi teman, dari rekomendasi keluarganya. Jadi kewajibannya kita hanya sebatas update ilmu, ikut seminar-seminar sebagai seorang dokter. Tapi seminar yang saya ikutin itu hanya untuk nambah pengetahuan saja, ya, dan sebagai syarat untuk ambil SKP-nya dan untuk perpanjang SIP. Tentunya harus belajar untuk kita upgrade ilmu, ya, nggak beda ya sama di Nuskin. Mudah-mudahan suara saya tetap jelas ya teman-teman. Nah, jadi pada saat saya praktek, itu prakteknya tuh terus. Saya kerja terus. Ya, lagi pernah sakit cacar, saya lagi banyak cacarnya, saya harus kerja. Karena nggak ada dokter yang ngegantikan praktek saya. Saya praktek di rumah. Yang saya bisa memilih untuk saya libur, tetap aja pasien saya gedor-gedor untuk bilang, "Dok, anak saya sakit." Terus saya bilang, saya lagi sakit cacar, saya menular. Terus pasiennya bilang, "Tapi anak saya, Dok, anak saya sudah cocok sama dokter." Oke, anaknya aja yang masuk ya, pengantar nggak boleh masuk. Kemudian saya periksa pasiennya dan pulang. Jadi kita kerja praktek terus untuk menghasilkan uang. Nggak praktek, nggak ada uang. Bosen banget teman-teman. Dan ada rasa capek. Jadi kalau dokter tuh penghasilannya dari orang-orang yang sakit. Ya, dari orang yang sakit minta tolong. Bahkan sampai saya pernah tinggal di ruko di tingkat 3. Ya, saya tidurnya di tingkat 3 karena supaya nggak diganggu. Tempat lantai satunya tempat praktek. Tetap aja malam-malam jam 2 saya ditimpuk pakai batu ya jendelanya. Mungkin pasiennya tahu saya tidur di dekat jendela lantai 3 jam 2 malam ya. Pasiennya bilang, "Tolong istri saya, tolong istri saya." Dan saya turun, saya tetap berpraktek 24 jam seolah-olah padahal ada jam prakteknya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, kita pada saat profesi saya, pada saat saya masih menjadi seorang dokter, ya dokter umum dan dokter spesialis pada saat itu, kita harus tahu banget lokasinya di mana, di tempat praktek dokter yang strategis. Kira-kira pasiennya apa ya? Karena pasiennya itu pasti ingin obatnya ada di dalam tempat saya praktek. Jadi harus menganalisa apa penyakit yang cocok di sana. Kemudian saya pun harus update ilmu. Meskipun ilmu pada saat dokter spesialis saya
saya praktek sebagai dokter spesialis, tapi ternyata seminarnya itu ilmunya belum bisa di-applicable juga di dalam tempat praktek karena masalah masalah rumah sakitnya, ya. Intinya praktek kita dapat uang, enggak praktek kita nggak dapat uang sebagai profesional. Jadi disitulah saya mikir sampai kapan, karena saya tuh kepengen banget bahwa hasil akhirnya itu saya kepengen punya banyak waktu dengan anak dan suami dekat dengan saya, karena waktu itu kita masih saling LDR meskipun sudah berumah tangga. Jadi saya butuh kendaraan lain yang lebih cepat, nggak harus kerja keras selamanya. Ada yang sama seperti saya. Jadi ingat, kita di sini untuk menuju tipe 5. Oke, jadi ingat ya, kita di sini di Nuskin, ya kita menuju tipe 5. Pada saat itu saya berpikir, wah mau sampai kapan saya melakukan ini. Akhirnya saya ingin menjadi seorang yang tipe 5. Apa itu tipe 5, teman-teman? Kalau kendaraan lainnya, apa aja sih? Kita mau berbisnisnya, apa aja? Tentunya kita harus yang aman, yang bisa saya lakukan. Waktu itu saya bangun apotik, bangun supermarket, tempat penitipan anak, sampai bisnis kuliner makanan, sampai kerjasama dengan klinik yang lengkap, ada dokter spesialis anak, kebidanan, gigi, laboratorium, dan ronsen. Klinik tapi lengkap, seperti itu. Tapi tetap aja kita nggak bisa menjadi tipe 5. Ya. Nah, jadi saya ngelihat bahwa ada satu bisnis yang terbaik menurut saya yang layak kita coba. Jadi pada saat itu saya merenungkan, saya ingin menjalankan bisnis Nuskin. Tentunya pada saat saya menjalankan bisnis Nuskin, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan sholat istikharah sampai 3 kali. Akhirnya dibulatkanlah untuk menjalani bisnis Nuskin. Nah, teman-teman, apa yang saya renungkan di dalam bahan pertimbangan saya, kenapa kok dokter spesialis mau jalanin bisnis Nuskin? Sekolah dokter kan lama, dan sekolah spesialis mahal dan susah. Tapi kenapa kok mau jalanin bisnis ini? Saya hari ini ingin berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin ada yang dokter juga, dan mungkin ada yang sekarang dokter tapi lagi nimbang-nimbang, gitu ya. Ya, jadi pada saat itu saya merenung bahwa butuh 3 tahun untuk untuk kita membangun pasien. Pada saat kita berpraktek, entah praktek kita sendiri atau praktek di rumah sakit. Kemudian pada saat saya merenung lagi, Nuskin sebagai dokter itu aktif income. Praktek dapat uang, nggak praktek nggak dapat uang. Kalau kita mau ada kebutuhan dan kita masih merasa kurang dalam berpraktek, kita rela loh untuk ngegantiin teman kita yang sedang berpraktek. Tolong dong. Oh ya deh, karena kita rela untuk menggantikannya, ya. Dan akhirnya kita juga mencari perusahaan atau rumah sakit mana yang mau membayar kita dengan gaji yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang sama. Ya, makanya kenapa kita ada loncatan, batu loncatan yang
saya kerja di rumah sakit kecil dulu, baru rumah sakit yang besar. Kemudian pada saat jadi seorang dokter juga butuh yang namanya update skill. Ya, skill orang sakit demam itu pengobatannya kalau tifus dulu Widal, sekarang udah berbeda, ya kan? Kemudian dulu demam berdarah itu hanya ceknya trombosit, tapi ada marker yang lebih bagus, NS1. Ya, jadi butuh selalu untuk nambah skill. Tapi kalau kita nggak seminar, kita akan sulit untuk memperpanjang SIP karena di dalam seminar itu ada SKP. Ya, dan tentunya pada saat saya dokter umum, saya juga ikut ATLS, ACLS, ya, Advanced Trauma Life Support dan Advanced Cardiac Life Support untuk saya bisa diterima sebagai dokter gawat darurat, ya, di IGD. Dan itu tentunya harus diperpanjang lagi, ikut ATLS lagi setelah 3 tahun supaya update ilmu. Ya, jadi saya udah jaga di IGD sebagai dokter umum, kemudian apalagi rumah sakit umum daerah kalau jaga malam yang paling gak enak adalah otopsi mayat. Ya, jadi pernah pada saat saya hamil, ya, kemudian ada mayat yang kepalanya nggak ada, terpisah karena bunuh diri atau kecelakaan saat itu. Di situ langsung saya megang perut saya langsung bilang, ya ampun saya harus berhenti jadi dokter yang praktek di IGD karena kasusnya itu bikin stres ya. Kasus-kasus IGD kita tidak pernah memprediksi pasiennya itu datang dengan kecelakaan apa atau sakit jantung yang seperti apa, tapi kita harus siap ya. Jadi inilah kenapa kita harus butuh yang namanya skill yang update. Dan yang jadi renungan saya pada saat itu juga ada standar gaji yang berbeda di rumah sakit untuk setiap posisi stafnya. Dan paling atas dan paling tinggi itu yang gajinya besar. Rata-rata dokter spesialis gajinya besar. Dan itu hanya ada satu rumah sakit di laboratorium paling banyak 2 dokter patologi klinik. Ya, atau yang gede sekali tipe A itu hanya ada 3 dokter patologi klinik, kecuali kalau rumah sakit pendidikan. Jadi saya ngelihat posisi paling atas adalah semakin sedikit orangnya. Dan sebagai dokter, income-nya pasti dapat gaji, ada tunjangan, ya. Dan ini yang akhirnya kita rela dan setia di sana karena pada saat itu saya nggak ada pilihan yang lain. Dan saya sangat mencintai pekerjaan saya, terutama kalau ada kasus-kasus. Jadi saya ngelihat bahwa pekerjaan sebagai dokter betul masih pekerjaan yang mulia karena membantu orang lain. Bantunya saya hanya sebatas pengetahuan saya. Kalau mereka ada kesulitan finansial, paling saya menggratiskan, dia tidak bayar, dan saya kalau pasiennya tidak bisa saya tangani, ya saya ngerujuk ke dokter yang kompeten. Dan terus terang, saya nggak bisa ngegratiskan mereka biaya penginapan atau obat. Jadi bantu orang lain hanya sebatas pengetahuannya saja. Tapi yang saya ngelihat lagi, ya saya ngelihat orang-orang yang jadi dokter itu tidak ada pensiun. Ya, dia masih bisa praktek di usia 60. Bahkan kemarin saya ngelihat ada dokter yang berpraktek di rumah sakit swasta usia 73 tahun. Ya, langsung aku bilang, iya dok, kalau di dokter tuh nggak ada pensiun ya, selalu mengabdi. Tapi pada saat anaknya beliau dokter, ya saya ngelihat tuh bahwa posisi dokter itu nggak bisa diwariskan. Karena anak saya dua-duanya itu bukan dokter. Dan kalaupun dokter itu bidangnya beda, ya spesialisasinya beda. Jadi pasien-pasiennya nggak bisa diwariskan.
posisinya tidak bisa diwariskan. Nah, yang saya ngelihat di Nuskin, ya, yang saya ngelihat di Nuskin pada saat saya ngelihat kok sama ya, butuh 3 tahun minimum untuk membangun customer base. Kita nggak bisa bilang, wah kok customer saya pindah ke orang lain, kok customer saya kok belum kumpul, karena butuh 3 tahun. Akhirnya kita bisa ngelihat, oh customer base yang setia sama kita, pasien-pasien yang akhirnya customer itu referral lagi untuk orang lain. Kita ngebangun mitra-mitra bisnis, itu butuh 3 tahun. Kok sama ya dengan yang saya praktek sebagai dokter. Kemudian aktif income-nya di Nuskin, itu kita harus prospek orang. Itu seperti praktek, follow up orang, ngatasi keberatan, itu ibarat pasien yang bilang, dok, saya sakit, demam kenapa ya? Kok sakit mah kenapa ya? Kok ini obatnya begini kenapa ya? Itu aku anggap sebagai handling objection. Follow up seperti kita ke pasien, Mbak, datang lagi ya. Datang lagi untuk treatment wajahnya ya. Datang lagi ya untuk kita cek antioksidannya ya. Kita follow up ya. Dan kita mendapat uang dari duplikasi sistem. Dan kemudian yang ketiga, ya, di Nuskin pun kita disuruh, diajak untuk selalu update skill. Kita selalu dengerin conference call. Ya, kita butuh pengalaman, expertise pada saat kita berpraktek di Nuskin, prospek, follow up, handling objection. Kita banyak sekali pengalaman. Rajin ke training, tapi nggak ada tuh ada rasa iming-iming harus perpanjang SIP. Karena di Nuskin, sekali daftar menjadi distributor, tidak akan ada yang bisa memecat kita dari Nuskin, kecuali diri kita sendiri. Dan pada saat kita ikut seminar-seminar tentang soft skill atau hard skill di Nuskin, kapasitas kita jadi naik, pengetahuan kita jadi naik, dan otomatis income juga kita naik. Ya, nah ini yang saya suka kalau misalnya ada di Nuskin seperti ini. Dan yang keempat, gajinya memang di rumah sakit tetap, di Nuskin itu enggak tetap. Tapi saya ngelihat gaji di Nuskin, income di Nuskin, itu enggak dibatasi nilainya. Kita bisa menentukan berapa gaji yang diinginkan sesuai kebutuhan. Jumlahnya berapa. Ya, nah inilah yang akhirnya income yang enggak pasti ini bisa kita lihat bahwa kita bekerja sesuai dengan velocity, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keinginannya kita. Nah, dan yang saya bilang, masih bagusan dokter pekerjaan yang mulia. Dan saya ngelihat, Nuskin juga pekerjaan yang mulia. Pada saat saya menjadi seorang dokter, tunggu bola, ya orang datang karena sakit. Tapi di Nuskin, orang datang, orang yang ingin sehat, dan orang yang mau nggak sakit, atau orang yang sakit, gimana supaya sehat. Jadi saya ngelihat bahwa Nuskin pekerjaan yang mulia juga, tapi skupnya itu lebih luas. Ya, bantu jaga kesehatannya, dan bantu finansial keluarganya. Dan yang ketujuh adalah yang saya suka, bisnis Nuskin itu income-nya bisa diwariskan. Siapa yang di sini yang punya usaha, yang ternyata pada saat kita udah mau selesai, itu usahanya nggak bisa diwariskan. Karena anaknya nggak mau. Karena anaknya nggak mau. Contohnya apa? Saudara saya punya rumah sakit. Anaknya yang pertama apoteker. Anak kedua manajemen ekonomi. Anak yang ketiga adalah seorang dokter.
Yang keempat itu ahli marketing. Jadi orang tuanya udah menjuruskan anak-anaknya untuk bisa mewariskan kerja orang tuanya yang udah dibina selama bertahun-tahun pada saat masih awal pernikahan. Nggak bisa diwariskan karena keempat anaknya nggak ada yang mau. Di situ langsung saya bersyukur. Aduh, alhamdulillah banget saya ada di Nuskin. Ya, di Nuskin kita bisa mewariskan bisnisnya Nuskin. Dia harus tahu suka cinta dengan produk-produknya. GSV 3000 poin, memakai produk-produknya, dan ikut trainingnya, ya, maka bisnisnya bisa diwariskan. Nah, ini slide yang bikin saya bulat mengambil keputusan mengapa seorang dokter spesialis itu memilih kerja Nuskin. Semua orang boleh memilih pilihan masa depannya seperti apa. Pada saat kita memilih sebagai karya, bekerja untuk orang lain, berpraktek sendiri, berbisnis sendiri, ya. Ini ada teman-teman ngelihat ada garis hitam di bawah masa kerja kita, ya. Kemudian setelah kita 20 tahun bekerja setia di salah satu instansi perusahaan tempat kita bekerja, income kita naik. Makin lama bekerja, kita ikut seminar-seminar, income-nya naik. Ya, di usia pensiun, mungkin income kita udah 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta. Pada saat kita bekerja dengan orang lain. Kita bekerja sebagai karyawan, ya, yang kebanyakan karyawan, bukan posisi direktur, bukan posisi CEO. Jadi ya pensiun dengan income 30 juta, 40 juta. Dan setelah itu 40 tahun kita bekerja dan akhirnya jadi pensiun, maka income-nya jadi turun drastis. Mungkin uang pensiunnya sepertiganya atau uang pensiunnya seperempatnya. Akan tetapi kita di usia pensiun 55 tahun atau 60 tahun, ya kita masih diberi umur panjang sampai usia 70, 80. Jadi kita ada yang namanya gap 20 tahun dengan low income yang rata-rata kehidupannya seperti ini. Dan akhirnya meninggal. Tapi pada saat saya memutuskan untuk bisnis konvensional, berpraktek sendiri, punya klinik, punya rumah makan, income-nya naik turun. Ada yang sama, bisnis konvensional, income-nya naik turun, ya. Kemudian bisa sih gede, dapat tender, ya 250 juta, akhirnya turun lagi. Ya, ini adalah grafik seorang pengusaha. Pengusaha yang mana dia bisa naik turunnya luar biasa, ya. Tinggi tiba-tiba, turun tiba-tiba, ya. Dan akhirnya di usia pensiun dia masih tetap struggling, ya, untuk memenuhi, ya, bisnisnya, dan akhirnya ini tetap bekerja aktif income. Ya, stresnya tinggi, padahal di usia pensiun kita udah mulai hidupnya senang-senang. Ya, jadi bisnis yang secara umum adalah kita harus terus bekerja, aktif bekerja. Kalau kita di usia pensiun nggak mau kerja, maka kita harus membayar orang. Ya, dan ada yang namanya Denlock. Ya, dia mengatakan kalau ada orang yang berbisnis karena hidup ingin santai dan nyaman, mereka salah besar. Orang yang berbisnis itu bukan untuk santai, bukan untuk nyaman, tapi dia rela untuk bekerja terus
inovasi, dan mau untuk risiko gagal. Jadi Denok mengatakan kalau mau berbisnis, ingin hidup santai dan nyaman, mereka salah besar. Ya, ingat pada saat kita bekerja di usia yang untuk bekal kita tua, di mana kita pada saat tidak bekerja di usia pensiun yang low, rata-rata income-nya turun, masa tua kesehatannya turun, kemampuannya turun, income-nya turun, yang tetap naik apa? Kebutuhan. Kebutuhan orang pensiun tidak pernah turun, bahkan naik dan kebutuhannya banyak. Akhirnya pada saat saya proses perenungan, ya memilih 35 tahun saya ada di mana, saya melihat ya bahwa di depan saya ada yang kondisi dark zone. Dark zone di mana usia tidak lagi muda, ya usia tidak lagi kita bisa aktif bekerja, maka ada bagian yang kita tidak siap untuk mempersiapkan. Kita siap hanya untuk asuransinya, tapi tidak cukup juga dengan inflasi yang sangat luar biasa. Jadi saya akhirnya melihat bahwa, oh, ada kendaraan lain yang namanya Nuskin. Nuskin awalnya tidak menghasilkan apa-apa. Kita praktek juga tidak ada pasien, kita presentasi juga tidak ada yang mau. Kita mulai dari nol, meskipun background-nya dokter. Akan tetapi saya melihat bahwa ikut training, ngasah skill, akhirnya kapasitas kita meningkat, income kita bertambah. Income-nya naik turun di Nuskin. Yes, karena bisnis. Bisnis naik turun. Tapi pada saat saya ngelihat grafiknya turun naik Nuskin, kita tetap ada di garis yang naik. Kalau ditarik garis ya, bisnis sendiri itu bisa di bawah garis yang udah dicapai. Tapi di Nuskin, kita naik turun. Kapasitas kita terus bertambah. Ada LTO, kita naik. Di kapasitas kita bertambah. Akhirnya income-nya stabil. Expo, income-nya naik. Setelah Expo, kapasitasnya dinaikin. Sampai akhirnya butuh 3 tahun, 5 tahun, ataupun kalau kita menjalankan Nuskin 20 tahun, 20 tahun, kita menjadi orang yang berbeda pada saat kita menghadapi yang namanya dark zone, kita udah mendapatkan passive income. Kalau kita yang konvensional, kita mendapatkan income 100% dari hasil kita. Tapi pada saat kita di Nuskin, kita nggak mau jalanin bisnis Nuskin. 1% yang nggak jalan, income-nya masih ada 99%. Inilah yang Nuskin, yang saya berpikir pada saat itu, Nuskin ini bangun passive income. Sehingga kita bisa menuju ke manusia tipe 5. Jadi pilih masa depan Anda dan pastikan nanti kita hidupnya nyaman, berkah, uangnya cukup, ya cukup. Kalau ada apa-apa kita mau, ya kita bisa, ya nggak wajib kerja seperti karyawan yang baru, ya tidak wajib kerja seumur hidup. Ada suatu titik kita bekerja dengan lifestyle, kita bekerja karena ingin bekerja, bukan harus bekerja. Dan saya ngelihat bahwa kualitas hidup itu baik di masa depan. Teman-teman tahu apa itu manusia tipe 5? Mau jadi tipe 5? Ya, beberapa bulan yang lalu ya ada virtual success summit yang bicara adalah Philip Chang. Philip Chang udah bekerja di Nuskin 20 tahun lebih. Ya, dan beliau adalah seorang 20 MGC. Kita lihat Philip Chang kerja 20 tahun,
lebih dari 20 tahun, wajahnya kencang. Beliau mengajarkan, di Nuskin kita mendapatkan manusia tipe 5. Tipe 5 itu apa? Tipe 5 apabila 5 elemen itu ada bersamaan. Yang pertama, kita kerja bukan cari uang, bukan cari gaji, tapi kita financial freedom. Financial freedom itu artinya kita tidur pun kita bisa menghasilkan uang. Kita nggak wajib kerja lagi untuk bekerja keras menghasilkan uang. Kita tidak menukarkan waktu kita dengan uang. Di Nuskin kita membangun wealth, kekayaan. Beda dengan gaji. Ya, kalau gaji kita kerja untuk mendapatkan gaji. Hasilnya uang. Uang bukan solusi, tapi carilah wealth. Yang kedua, apa maksud tipe 5? Tipe kedua adalah time freedom. Kita hampir punya kebebasan waktu untuk melakukan apa saja tanpa dibatasi apapun. Ya, jadi teman-teman, saya melihat bahwa kita pengen sekali seperti Mbak Yuni kemarin, saya harus mengajarkan anak-anak saya mengaji itu dari mulut saya, bukan orang lain, supaya jadi amal jariah. Begitupun juga dengan saya. Saya ingin merawat orang tua saya yang sudah membesarkan saya. Kapanpun orang tua saya ingin nganterin di tempat ngaji, kapanpun orang tua saya mau diantarkan untuk berobat, kapanpun orang tua saya ingin tolong dong temenin aku ngobrol, saya punya time freedom-nya. Tipe yang ketiga, youth freedom. Orang suka bilang pada saat kumpul-kumpul, aku masih muda, padahal mukanya tua, berbadan tua, berpenyakit tua. Tapi pada saat saya merenung, pada saat kita menjalankan bisnis Nuskin, kita mendapatkan tipe yang ketiga, youth freedom. Kita bukan hanya terlihat muda, merasa muda dari usia yang sebenarnya. Bukan hanya penampilan, tapi hati kita juga merasa muda, penuh garia, penuh antusias, penuh seperti kita pada saat muda. Yang keempat adalah freedom of health. Ya, jika kondisi kita selalu sehat, jika tubuh kita selalu sehat, maka kita cukup medical check up 1 tahun sekali. Banyak orang yang seumuran kita dibilang 3 bulan lagi datangnya check up, 6 bulan lagi datangnya check up. Seperti itu. Tapi pada saat freedom of health, Dokter Fusi, mau kemana ke rumah sakit? Aku check up. Udah 2 tahun aku nggak check up. Seperti itu. Yang kelima adalah freedom of happiness. Ini yang paling penting. Tipe yang kelima. Orang bisa aja punya uangnya. Orang mungkin bisa aja punya waktunya. Tapi orang yang punya uang dan punya banyak waktu, belum tentu dia merasa muda, belum tentu dia merasa sehat, dan belum tentu dia merasa bahagia. Kemampuan kita untuk bahagia pada saat usia menua, fungsi kognitif mulai menurun. Bahagia pada saat kita merasa bantu banyak orang, berdampak lebih banyak orang. Jika kita mampu punya 5 elemen tersebut dalam waktu yang bersamaan, maka kita termasuk manusia tipe 5. Inilah yang akhirnya saya berpikir, ya, saya mau menjadi tipe 5. Kalau sama-sama belajar butuh waktu 3 tahun untuk mendapatkan pasiennya, Nuskin sama. Kalau sama-sama harus belajar untuk update skill, Nuskin juga sama. Kalau sama-sama pekerjaannya mulia, saya melihat Nuskin mulia. Pada saat bisa diwariskan manusia tipe 5, maka Nuskin yang punya. Nah, pertanyaannya, teman-teman mau nggak?
kalau mau, pesan saya di conference call hari ini, ya, untuk 1 minggu ke depan, kita masih expo. Masih ada sampai tanggal 27. Ya, kita hari ini bertemu dengan saintis Prof. Jo Cheng. Menambah belief kita bahwa bayangkan produk yang kita minum itu ada penelitinya dan kita bertemu dengan kepala peneliti Prof. Jo Cheng. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi manusia tipe 5, lakukanlah yang benar setiap hari. Lakukan 4 weeks games yang sudah diajarkan dan dibentuk oleh Pak Roni dan Bu Lani. Ya, terima kasih ya. Sudah membentuk habit. Lakukan rutinitas sistem dengan benar. Nggak ada rahasia untuk bisa sukses di Nuskin. Lakukan presentasi, demo, nimbang badan, bantu tim. Dan kita belajar untuk bertumbuh setiap hari dengan benar. Jadi karena itu habit. Cintai prosesnya. Lakukan tindakan yang benar setiap hari. Kalau kita melakukan setiap hari, seperti kita berdagang, belum tentu ada orang beli. Praktek, belum tentu ada pasien datang. Sama, buka toko setiap hari. Habiskan jatah kegagalan Anda setiap hari untuk menuai keberhasilan dengan bekerja setiap hari sampai keberhasilan yang sesungguhnya itu tiba. Menjadi manusia tipe 5. Pesan saya, lakukan konsisten dan persisten dalam 3 tahun. Teman-teman akan melihat siapa sih customer setia Anda, siapa sih mitra bisnis kita yang nggak pergi-pergi, siapa sih partner bisnis kita yang sesungguhnya yang nggak ada kita dia jalan. Tapi tunjukkan dong dengan kita yang melakukan dulu, persisten, konsisten, membangun ini selama 3 tahun atau 5 tahun. Intinya do the right things every day. Lakukan yang benar, bukan yang enak. Jadi teman-teman, untuk menuju tipe 5, pesan saya lagi diulang, lakukan persisten dan konsisten, jalani sistem 7 tanpa lelah, tanpa nanti, tanpa berhenti. Ya, percaya kita udah di lingkungan yang tepat untuk bertumbuh bersama-sama. Kita cari 5 teman yang membuat kita bertumbuh. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang punya income-nya 50 juta, kita berkumpul dengan orang-orang yang punya income 20 juta, maka pola pikir 5 orang itu berbeda dengan kita. Kita akan menjadi income-nya 20 juta. Pada saat kita berkumpul dengan orang-orang di Nuskin yang income-nya udah 50 juta, ratusan juta, maka pola pikirnya juga berbeda, tindakannya juga berbeda. Maka carilah lingkungan untuk kita bertumbuh. Cintai Nuskin dengan kendaraan, dan kita sadar bahwa Nuskin adalah kendaraan untuk menuju manusia tipe 5. Kalau kita cinta, kita capek, kita habis pulang kerja, anak kita rewel, minta segala macam, kita nggak bisa nolak. Kita cinta, capek pun kita kerjain. Benar enggak? Maka pada saat Anda ngerasa bosan, Anda belum cinta yang sesungguhnya. Kita tidak pernah bosan mencintai keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Kita bisa melakukan apapun untuk mereka karena kita cinta. Pada saat kita bisnis Nuskin, cinta kita sebesar itu enggak. Kita udah menganggap Nuskin itu bagian dari keluarga belum? Kalau sudah bagian dari keluarga, kita akan cinta Nuskin. Enggak ada tuh lelah, enggak ada tuh bosan, enggak ada tuh untuk berpikiran untuk berhenti. Jadi pada saat kita ingin menuju tipe 5, do it sampai tercapai. Lakukan itu. Jangan pernah berhenti pada saat kita lelah. Don't stop when you tired. Don't slowing down your speed. Kalau misalnya kita lelah, wah kayaknya saya sibuk dong, saya nggak bisa. Saya pun juga mengalami itu.
Setidaknya paksa, saya cinta Nuskin. Presentasilah 1 kali sehari. Pada saat kita merasa tidak mungkin untuk melakukan apa-apa. Kita bertemu loh tiap hari sama orang. Kita ngelihat orang yang kita temuin, itu udah pernah diprospek belum? Udah pernah di follow up belum? Kalau misalnya udah, kita follow up. Kalau belum, kita ngomong. Setidaknya sehari kita presentasi. Sehari kita ngajakin orang demo atau nimbang. Sehari sekali. Kondisi apapun, karena kita cinta. Jadi menuju tipe 5, lakukan orang lain yang tidak mau lakukan. Kita sedang melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Tapi pada saat kita semua menjadi manusia tipe 5, maka orang lain ingin mendapatkannya. Teman-teman, ini slide saya. Jadi, teman-teman kita sudah ada di jalan yang tepat. Jangan pernah berharap sesuatunya akan menjadi mudah. Tapi naikkan kapasitas kita, maka sampai semua masalah menjadi mudah. Jadi pada saat kita ada masalah, ada tantangan, jangan berhenti, tapi naikkan kapasitas. Pada saat kita menaikkan kapasitas, sampai semua masalah menjadi mudah. Terima kasih yang sudah mendengarkan conference call pagi ini sampai selesai. Mohon maaf kalau saya tidak saya melakukan yang terbaik untuk pagi ini, untuk kita semuanya. Selamat menghadapi Expo sampai akhir bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.